seorang pemuda pengangguran diminta oleh Lastri, pacarnya, untuk segera melamarnya. Tetapi karena ia belum memiliki pekerjaan yang tetap, Kyo menjadi ragu dan bimbang. Sementara itu, kondisi rumah tangga Sarmiti, kakak kandung Kyo, juga sedang tidak baik-baik saja. Ia kerap cekcok dengan istrinya, Ratiem. Lagi-lagi permasalahan ekonomi. Sarmiti memang sudah lama tidak bekerja, sedangkan kebutuhan sehari-hari terus berdatangan. Pada saat Bram, juragan setempat yang terkenal sebagai lintah darat, menawarkan pinjaman uang berbunga tinggi kepada Kyo untuk modal perkawinannya dengan Lastri. Kyo dan Sarmiti pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Namun persoalan tidak berhenti di situ saja. Justru kian pelik dengan kemunculan Pangga yang menipu mereka dengan menggondol uang tersebut, bahkan membuat semua warga kampung geger. Inilah ketoprak Slimen, investasi tak cerdas, kawin pun kandas. Selamat menyaksikan. Sepasang melati yang dilanda cinta, asmara kasih sayanglah termaku, getar jiwa bergelora, janji yang kini telah terpatri hidup mati kan selalu bersama. Mundura sejangkah, Dik. Loh, ngopo to, Mas? Mundura sejangkah sebab ayumu kelewat wates. Halah, sampai yakin. Sedangkan yang global. Sepasang merpati yang dilanda cinta, asmara membara, kasih sayanglah Setiap kali aku lihat wajahmu itu jadi susah. susah to, Mas. Susah dilupakan. Loh. Kok malah cemberut gitu toh? Kamu nggak suka ya? Bukan nggak suka, global gitu, Mas. Apa ya kamu tuh bener-bener sayang, Mas? Cuma itu. Loh, kayak gitu kok yo masih nanya. Yo beneran sayang toh. Wong kita itu pacaran juga sudah lama. Nah justru itu, Mas. Kita kan pacaran udah lama. Dari aku SMA loh, Mas. Kamu sudah tak kenal ke sama bapak ibu. Bapak ibu juga sudah menerima kamu loh, Mas, dengan baik. Loh, kan bagus. Terus saknya apa? Kapan kamu mau ngelamar aku? Ya kalau soal itu aku sendiri juga belum tahu, Dik. Loh, kok belum tahu toh, Mas? Malu aku, Mas. Kita pacaran udah lama, Mas. Aku udah lulus kuliah. Bapak ibu udah sering tanya, kapan kamu mau ngelamar aku? Piye, Mas? Piye, Mas? Kapan? Coba nang wae toh. Ya bukan soal itu. Kamu kan tahu sendiri, aku belum punya kerjaan. Lah nikah itu kan butuh biaya banyak. Belum lagi
kalau kita sudah berumah tangga, ya toh? Itu artinya kamu nggak serius, Mas. Loh, aku tuh serius, Dek. Kalau kamu serius, harusnya kamu usaha, Mas. Biar cepet nikahin aku. Aku mau nunggu kamu, Mas. Tapi kamu jalannya komik dong. Betek. Bisa-bisa dilamar orang lain. Yo, jangan untung gitu toh. Aku jadi bingung. Kamu nggak benar-benar sayang sama aku. Loh, sik. Aku tuh benar-benar sayang sama kamu. Kalau nggak percaya, berdelen dadaku ada gambarnya fotomu. Alah, Mas. Pokoknya kalau sampai 1 bulan kamu nggak ngelamar aku, ya wis, Mas. Kita putus. Iki bocah kepiye toh? Dikirane nikah kuwi gampang. Wah, ruwet. Arep golek duit kandi aku iki. Mbok menawa kakangku Kang Sarmidi bisa nulungi aku. Kang Sarmidi, aku sing teko, Kang. Beda saja kok aneh-aneh. Sadis. Seorang istri berumur 50 tahun tega menjemur dan memukuli kasur karena sudah ditiduri suaminya. Wah, bojone kok galak tenan. Nek aku ngono ya tak jawab sih. Hai. Ya. Tapi nih ya. Mau isuk kok akhirnya. Sampeyan yang sabaran dadi kok. Air keras. Kira-kira Kawet mau. piye ya? Kono apa ki? Awet mau sampeyan ngerti kae gawean dapur kaya kae. Loh, Lah piye? Pawon kan, pawon. Sampeyan ki ya kan mbok ngerti yang penting wis leye-leye maca koran, ngopi, lagae kaya pensiunan pejabat. Ya pensiunan pejabat ki genah kan. Buandane akeh. Mobilnya mewah, mahal-mahal, klambi, tas, sepatu, mesine nang luar negeri bisa dipamerke ning Lexi, medsos. Lah sampean kan, mbok mikir sampean ki. Sampean bendina maca Quran kaya ngene, gablek apa-apa wae ora. Aku wetenge kowe kan. Mikir kowe. wong koke banding saing mati. Termakan berita ya. Wong sing dipamerke pejabat ke dudu asli, tapi kawin kata wakune. Wong kita itu abdi yang amanah dan penuh kesederhanaan. Oknum tidak seperti itu, tapi kalau seperti itu ya pasti oknum. Wes kan. Saiki sampean wis rasa kaya karo Apa ini ya? kowe nang mau Iki apa? wis tak dekek nang kene ket mau ning go cotok. Iki lho, tagihan banyu, tagihan
ya. Rasa gojek terus sampean. Rasa gojek. Kang, eling wis pirang-pirang dina wis sampean ora tau mangkat nyambut gawe. Kae bocah-bocah kae Kang, ngesuk mangsane bayar sekolah. Arep kok bayar nganggo apa kae Kang? Mikir to Kang. Anak bojone dipikir. Nyatane wong durung ana wong ngajak mangkat aku. Proyek-proyek ya durung mudhun. Kerja bangunan wong kaya aku ki iso apa ya? Ning ya ora kaya ngene ceritane Kang. Saben dina ngopi karo maca murid. Mbok mikir to Kang. Sampeyan ki piye? Wong lanang kok anane iki kaya ngono kok nyambut gawe, bojone diopeni. Anyel ke tenane kaya ngene iki. Nyambut gawe Kang saiki. Piye carane ajarne sekolah? Oh. Wong pancen durung ana proyek kudu meneh aku kan kudu piye? Ora kaya ngene carane. Ora bedina kowe ngadoro wae. Aku ki sumpah kaya ngene carane Kang. Sampe nek beda kan. Kang Sapindi. Ayo terno aku ning omahe Lastri. Aku dilamarke, Kang. Teko-teko kowe uluk salam. Assalamualaikum apa piye? Ora mau bludas-bludus. Tenan, Kang. Mung sampeyan sing bisa nulungi aku. Aku wis kepengin rabi karo Lastri. Yo, Kang, yo. Ayo damakan anak tekek endi sing arep disenengi. Ndang kadang sih. Lu malah tekek kowe ki aja ngejak Gojek to. Kowe kuwi kakangku. Nek aku ora njaluk tulung kowe njaluk tulung sapa? Yo. Kowe njaluk apa? Rabi. Rabi, rumah samu ke wong rabi kepenak apa? Rabi kowe iki yo kudu disiapke lahir lan batine. Utamane bab biaya. Yo tak kandhani. Biayamu kowe wis siap ngono kok. Yo durung yu. Mula aku rene kuwi njaluk tulung karo sampean karo Kang Sarmidi. Wis ora sanggo rame-rame, waton ijab wae. Wah, iya. Banget tenan kowe. Rumangsane nek wong ijaban tok e ora nganggo dhuwit. Papeng ngono, kubarane kabeh nganggo dhuwit iki yo. Mbok ngerti? Yo. Kakakmu piye? Gabluk apa-apa wae ora? Ora ganti keluarga. Duwe apa-apa wae ora? Ojo kesusu gak rabi. Sawangan lho kakangmu saiki. Ekonomi melejit. Kebutuhan lagi sulit kaya ngene. Rasa ngomong ngono, rasa kondang ngono. Kowe kurang gawean, ora tau nyambut gawe. Ah, bedino ming anane koprak bro. Kaya gombalan tegen. Kakang karo Adi loro ning sana ono bedane. Ah, seneng aku iki. Sore-sore kok legayeng banget. Kayak lagi latihan drama wae. Ya berat. Tok dengarak legah. Monggo pinarang Bram. Yo, gawe wetan yo. Sing Wis. Rasa repot-repot Kang Midi. Aku iki mau sedelodok. Iki mau mlaku-mlaku ning jaba kok krungu swara rame-rame ning kene. Lagi niku Pak Brak, kiyo niki lho, nyuwun rabi, nyuwun dilamarke si Lastri, pacare niku. Walah, Lastri anake Pak Marjo. Nggih, Pak. Yo cocok kuwi, serasi. Ganteng karo ayu. Wis, rasa kesuwen. Eman-eman to mengko nek Lastri digondol garangan. Nggih niku Pak Brak, wong kiyo niku dereng nyambut damel kok. Saben dina mung dolanan
rasa dipikir nemen-nemen to Kang. Rezeki kuwi teko dhewe. Napa Pak Bram lajeng ngampili kula duit to kok? Gus yo ngomong apa kuwi? Sini. Yo nek ming perkara duit aku ono. Paling gawe ngragati rabimu ya cukup lah. Tak estu napa Pak? Kapan lho aku ora tenanan. Ning ono sarate. Kowe kira-kira saguh apa ora? Nggih, sagu-sagu mawon demi Lastri pokoke. Lah syaratnya apa niku Pak? Yo sama-sama tahu aja lah Kang Sarmidi. Kawit biyen mula iku ora mung menungso tok sing anak-anak. Kewan? Tanduran? Duit yo ngono Kang. Bunga-bunga. Paham to? Lah bungane sepinten niku Pak? Ora akeh. Mung 25%. Dan kok kata sangat Pak? Gini Kang. Anggap wae iki jasa seduluran. Aku niat nolong tenan lho karo kowe. Ning umpama ora gelem yo ora meksa, malah duwite kena tak gawe bisnis liyane luwih kasil kok. Wis Kang, rapopo ditampa wae. Nanging iki abot lho ya. Wis mengko lak iso direnggo bareng-bareng. Jane butuhmu piro to? Kinten-kinten 40 yuta Pak. Oh. Iki aku ora teges pamer lho ya. Yo, akeh. 40 yuta iki sithik. Yo, siji. Telu. Tanpa nono ora sah kanggo jaminan karo tangga dhewe aku percaya. Ning eling. Sebulan maneh awakku balekne dadine 50 yuta. Oh, nggih Pak, nggih nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Wis ora usah bingung. Iki monggo wong-wong akeh sing padha kondangan. Padha nyumbang. Amplope bukake kabeh kena gawe nyaur aku. Minangka nggih. Pak nek ngono aku tak pamit dhisik. Iki isih akeh urusan bisnis-bisnis liyane. Tak pareng dhisik ya Kang ya. Nggih. Assalamualaikum. Tujune ana Pak Bram. Wah, rada ayem iki. Aku kelakon rabi karo Lastri. Oh ya kena go gue ngelamar si Lastri terus go nikah sisan. Wah, disin-disin ke kakakmu. Yo, ayem aku. Ngoke stok kok gawe panas aku. Iki duit stok. Loh, iki mau Pak Bram rene terus nyilihi duit aku yo. Mana ora kowe? Ayo jelas to zaman sekarang kok. Yo, kok kowe ke mikir nih yo. Zaman saiki Pak Bram kae wis terkenal yen petir lintah darat ki yo. Mbok mikir kowe abot balik ke sekono. Kuwi mengko dipikir keri, watone aku bisa rabi. Saiki aku arep blonjo kebutuhan nggo rabiku. Yo Kang. Wes satu dengan ayo. Yo. Sapiti. Iki aku arep ning pasar. Blonjo werna-werna nggo ngragati yo rapi. Yo Kang, mesti ngono aku rabi karo Lastri sesuk sampean kewangono dadi sinoman.
Ki ngono Kampangga. Wonge mung cilikan, wong biayane ora ono. Sini ora ngerti kalu. Silas. Kane Pak Marjo Mas murah kae. Gengsi ya nek cilik-cilikan kuwi kudu geden-geden nanggap wayang nanggap populer apa bae. Kesian ndang kabeh. Lah kok sini? Duite kek ora ono, wong piye wae dadake le Pak Bram. Yo Kang. Saiki ngene. Aku duwe usul. Jalur ngapro lho. Jalur ngapro usul. Umpama duit kuwi diinvestasikan sendiri. Investasi kuwi apa, Kang? Duitmu kuwi diputer dhisik. Bisnis dhisik. Untuk nek wis bisa dadi akeh, kuwi bisa pragati kuwi. Kuwi iso dadi piro? Mati tikul Kang. Kuwi Heeh. gedene sasi 10 bulan 3 kali lipat. Sik. Iki gek-gek engko ngingu tuyul apa uang palsu, malah apa sing uang dimutilasi kuwi sing lagi viral saiki aja-aja kuwi kan. Bodoh banget kaya. Zaman saiki kok wedi kaya ngono. Sing penting kok kowe lucu. Oh, nek wis mundane. Kowe bisa ijab karo Lastri. Sing kaping 7 kowe bisa nyautang karo utang sidang ki mau. Tapi kenapa kan nanggap kesenian itu Pak? Sik. Lah kok seger temen. Niku aman boten niku, Kang? Aman lan amanah. Kayane kok yo mokal lek kaya niku-niku. Boten mungkin lah. Wis akeh sing padha mbudake. Wong-wong padha duwe tas nyambut gawe mergo stok investasi ki Pak. Kok nek tambah akeh gede banget kamu untung-untunganmu lho yo. Wis ya, kowe ora usah melu-melu. Mbok menawa iki dadi dalane rezeki. Yo nek tak pikir-pikir kok aku matuk Kang. Nikahku tak tunda sebulan ora apa-apa. Watone engko duit iki dadi akeh, bisa gede-gedenan. Pengertian. Saiki ngene yo. Konco sapa Kang? Sanggar kesenian kae. Dijak investasi nang gonanku. Engko penduduk tenaga di sanggare mergane sebulan mundak 3 kali lipat. Wah, sanggare sapa kok? Bisa pentas tekan susah dalu-dalukan sebelah ngendi kowe. Berkate duwe bondo turun duit akeh. Oh, ketoke kas sanggar kesenian ki yo akeh, mengko iso dadi akeh yo Kang. Nah, iki wayahe cancah lagi arep padha latihan. Oh, barani wae ning sanggar. Yo. Heeh. Sik. Kowe iki ora gampangan ngono kuwi ndang ati-ati. Duit ki ora setitik yo. Mengko lek balekke piye? Yo, Mikir yo. ya, kowe ki wong wedok. Ora usah melu-melu urusane wong lanang. Wis yo, ndak bakat yo. Wis ayo, satu sing Wis yo, ndak yo. Kenapa aku tak kaya ngene carane? Ras koyo, Kang.
siapa? Jangan sih kita ngerti lagi. Gede orang ngerti. Lah kae lho, sik legere munggah nang pundak. Lah leger punjete wis dadi ciri khase janji Kadipaten Wonosobo kene. Oh, sing munggah nang pundak. Oh, opek munggah nang bengkel. Bener sih, Bapak. Balik. Dek, munggah nang Ayo beban belakang weh. Ayo. Malah yo. Lah bareng kemarin yo. Oh, yo, ya hene kak gue tekan. Kurang ublek nih latihannya. Yo ngapura. Sorry aku mau lagi akeh urusan. Wah, tambah gayeng katon kompak. Seneng aku ngerti generasi-generasi penerus sing budut. Sing muri-muri kabudayan Jawa. Bangga Seneng. yo, Kang. Wis bangga Bangga. banget. Oh. Kudune ngono Kang. Wi, kalau apa sih wi gak dibongkar kayak lo. Oh, iki duit sing arep tak diinvestasi nanggon Kang Panggah. Jare kuwi Jarene bisa dadi berlipat-lipat ora? berlipat ganda. Temenan orang. Itu Boleh. menang. Bisnis apa sih Kang? Bisnis kuwi berumah. Wis saiki cekai ngene wae. Kanca-kanca bocah-bocah kesenian, wis duitmu diinvestasikan nang aku wae. Sebulan 3 kali lipat wis ngumpul duite mengko kena nggo kebutuhan sanggar. Sanggar butuh gamelan iso tuku. Sanggar butuh pakaian iso tuku lan bisa nggo liyane. Wah, apa teman apa iya Kang? Temenan, wis akeh sing do mbuktekke. Mula iki ayo kanca-kanca padha urunan terus duit kas kesenian kuwi distokke nggon Kang Panggah wae. Ayo kene. Ki barang, ki tambani yo Kang. Dadi akeh tenan lho. Tenang, Ah, ojo wedi. Iki tak tambanane, mengko iling-ilingan. Gadekno. Sebulan ndak 3 kali lipat. wah. Tenono yo. Iya. Wis iki tak tambanane. Ya. Aku nang tak pamit sih. Ya sing ati. Januari tanggal 27. Saiki tanggal 3 Maret. Iki wis sebulan lho Kang. Kok Kang Panggah durung ngabari meneh. Aku rada was-was iki mulai. Yo, gagek wonge ngapusi kok. Aja meden-medeni aku kowe. Nek dhewe kapusan ya wedya. Arep golek duit ning ndi meneh? Apa arep pinjol? Wis Aja, kowe malah nambahi mumet yo. Ora usah. Aja tenang. Halo Bandung, ku tak beriak. Halo
mangke riyen to Pak wong duwite mawon dibeto Kang Panggah dereng balik. Eleh, kowe ora salah. Pokoke kene duitku tak dibaleki. Saestu Pak, duite niku dibeto Kang Panggah dereng bangsulaken. Saestu niku kiyo mboten ngapusi. Kuwi dudu urusanku. Pokoke 40 yuta karo bungane 10 yuta totale 50 yuta. Kene, tak bayar. Sabar iki, aku lagi pusing. Duwite kuwi digawa Kang Panggah. Aku yo sing ngenteni Kang Panggah balik mrene. Halah, aku sih depos denge balik nang. Tenang saudara-saudara, jangan anarkis, tolong sabar. Ini sebenarnya ada apa toh? Begini Pak Tijo, saya ini mau nagih hutang sama Tio sama Kang Sarmiti 50 juta loh Pak. Iya Pak, saya juga mau ngambil uangnya Kio yang dibawa Kio Pak. Lah iya Pak, uang kas kesenian aja dibawa, tapi Kio tidak mau mengembalikan. Orang suan, antri banget. Tolong, semuanya diam dulu, biar jelas duduk persoalannya. Sabar. Gimana? Yo. Jadi memang betul Pak, saya pinjam uangnya Pak Bram buat biaya nikah. Nah, tapi terus Kang Panggah datang menawarkan investasi bisa jadi 3 kali lipat katanya. Ya saya tergiur, malah ngajak teman-teman kas kesenian juga tak setorkan ke Kang Panggah. Lah malah orangnya kabur bawa duit belum sampai sekarang ya belum bisa kembalikan. Gimana Pak? Yo, kamu itu dibohongi. Panggah itu residivis kasus penipuan berkedok investasi alias bodong. Dan Panggah ini sekarang masuk DPO kepolisian. Jadi dia dibohongi Pak. Betul Kang Sarmidi. Dan saya yakin Panggah sekarang ini pasti sudah lari keluar kota. Astagfirullah, ya nasibku loh ya. Anda istrinya Kang Sarmidi. Begini Ibu, Kang Sarmidi dan Kio ini baru saja ditipu oleh Panggah. Ditipu? Betul. Pripun niku ceritane? Di mana sejumlah uang milik Kio yang dipinjam dari Pak Bram beserta uang kas kesenian akan diinvestasikan kepada Panggah. Tapi itu investasi bodong. Bodong? Ya, dan Panggah pergi. Terus kapusan niku Pak? Nah, terus Kio ini ditagih hutang sama orang-orang ini. Bahkan tadi hampir saja Kang Sarmidi dan Kio ini diamuk massa. Diamuk massa? Gusti Allah, Pane. Piye Dek, aku ngene yo bot-bote pengen ndang cepet rabi karo kowe. Ya Allah Mas, paling hati-hati toh. Ini ya aku memang susah. Iya Dek, aku njaluk ngapura ora tak baleni meneh. Ya wes, masalah iki ra kok dhisik, aku tetep bakal nunggu kowe Mas. Iya Dek. Kali di kandhane. Kak, saya sawangan aku Kak. Sawangan Kak. Aku ki mbok anggap apa Kak? Ora tau ngrungokke aku. Aku dinene wae nek aku suruh ora digubris.
Pak Bram ini ngasih pinjaman dengan bunga tinggi toh? Nggih Pak, niku leres bungane mawon 25%, Pak. Masya Allah Pak Bram, kok jangan seperti itu toh. Kalau membantu ya jangan sampai terlalu memberatkan. Oke. Kasihan, lawang sama tetangga sendiri kok ya tega. Gak bagus, nanti uangnya gak berkah loh. Lah, pripun boleh Pak? Wong larene mawon urut niku. Tapi tidak boleh seperti itu, gak bagus. Jangan diulangi lagi loh ya. Nggih Pak. Nah, dan ini menjadi pelajaran buat saudara-saudara. Kita harus cerdas dalam berinvestasi. Ingat loh ya. 1. Jangan mudah tergiur dengan investasi instan yang menjanjikan keuntungan di luar nalar, apalagi waktunya singkat. Nah, iya, kayaknya itu tidak mungkin deh, Pak. Ya, jelas itu sangat tidak mungkin, ya toh? Nah, yang kedua, cari informasi dan pelajari produk baru ditawarkan. Walah, berarti sangat jeli ya Pak. Betul. Apalagi sekarang ini kan informasi sangat mudah untuk didapat toh. Nah, yang ketiga, produk yang ditawarkan itu harus di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi harus ada legalitasnya. Dan itu bisa dicek melalui nomor WA 081 157 57 157. Dan tidak hanya itu, bijak berinvestasi itu juga disebut paham rupiah. Nah, bagaimana biar lebih mantep dan gayeng, kita dengarkan langsung bersama-sama. Nanti biar dijelaskan ahlinya. Ya, nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya-tanya langsung kepada beliaunya. Gimana? Siap, Pak. Nah, monggo Bapak Sumarjono, Kepala Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, dipersilakan untuk naik ke panggung. Monggo. Ini sebelum nanti tanya macem-macem, dari tadi Bapak senyum-senyum pas naik pakai belakon, kayaknya Bapak suka ketoprak ya Pak? Saya itu, ini jujur atau enggak nih? Jujur toh Pak? Saya kalau jujur, kalau ke istri itu saya seringnya nggak jujur. Loh. Tuh, kalau istri, Kenapa, Pak? kalau istri saya itu sering tanya, kalau saya pakai baju ini cantik nggak gitu. Nah. Kalau saya jujur, marah dia. Wah. Saya bilang aja, wah, istri ke istri itu, oh cantik banget, gitu, cantik banget. Gitu. Berarti memang biasa acting ya Pak? Oh enggak, kalau itu saya nggak pernah main ketoprak, nggak pernah. Oh, nggak pernah. tak kira- Cuma suka ketoprak. Banyak drama hidupnya. Ya. Karena ketoprak itu, ini penontonnya banyak sekali nih Pak Agus Mat ya. Pak Sinten Pak polisi. Saya Pak Tejo. Oh kirain Pak Rizky loh, tadi tuh saya ini Pak Rizky nih. Ada anak buah kami di ini yang mirip sama Bapak, cuman gantengan Bapak. Pertanyaan saya. Iya. Jadi apa namanya, ketoprak itu seni kita ya, budaya kita, leluhur sudah menciptakan ini untuk hiburan, tetapi juga bisa dimasukkan unsur-unsur edukasi. Nah seperti tadi itu, saya suka sekali tadi ininya. Berarti besok nanggap lagi ya Pak? Oh, iya, Iya, Pak. Tergantung
Pak Gusman nanti. Iya gitu ini ya. Nah, ini teman saya itu mau tanya-tanya tapi Iya. saya malu Pak. Kawin. Iya. Kak, Kak, Oh, kalau semisal kita ini mau pinjol, boleh nggak ya? Katanya kan caranya itu sangat gampang. iya. Monggo dijelaskan, Pak. Sebenarnya saya nggak mau sendirian ini, biar agak rame gitu ya. Maksud saya sendirian di sini nih ya. Ahlinya itu, saya itu penggantinya dulu itu ada namanya Pak Aman Santosa. Beliau itu ada di situ. Nah sekarang ini, kalau boleh saya panggil beliau dulu ya. Mohon berkenan Bapak, boleh? Beliau pemain ketoprak asli. Monggo. Endah. Berarti yang Iya boleh. Nah, sambil salaman mungkin saya tambahin sedikit ya Pak. Karena setelah beliau ya, saya ini penggantinya di Semarang. Itu kasus terkait sama pinjaman online itu banyak sekali. Tapi yang beda itu ini statistik membuktikan bahwa yang banyak main pinjol itu sebenarnya ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Kok tadi Bu siapa namanya? Bu Lastri? Ratiem. Bu Ratiem namanya itu ya, Deso ya Bu ya. Sama nama saya juga Sumarjono Bu. Jadi dari desa memang ini ya. Tapi rezeki kota. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya. Itu saya ingin cerita bahwa nanti ditambahin oleh Pak Kepala KR yang aslinya ya. Itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu itu suka ya satu belanja ya, terus mudah dirayu atau gimana saya nggak tahu. Itu harus ada penelitiannya itu. Tapi yang jelas seperti itu. Dan rata-rata itu kalau ngambil itu bisa satu pinjol karena nggak cukup, ambil pinjol yang lain terus begitu, gali lubang tutup lubang, ya akhirnya dia lubangnya tambah menganga. Nah ini yang harus jadi perhatian. Bunganya nggak pernah diperhatikan tadi itu, betul. Berapapun ya butuh namanya ya, apalagi pengen kawin ya. Iya Pak, boten maitu coba. Oke, leres niku. Jadi seperti itu. Nah, kasus nasionalnya seperti apa? Saya minta Pak Aman Santosa untuk bisa menjelaskan dengan versi ketoprak. Monggo Pak. Makan malam di malam Jumat. Cakep. Nasinya disiram kuah. Kalau ada salam, jawablah dengan selamat. Semoga hidup kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saran pertama, karena tadi sudah terlanjur terjebak apa tadi investasi ilegal. Legal Pak. Betul. Tadi kan judulnya ketopraknya apa? Investasi tak cerdas, kawin pun kandas. Nah, karena tadi terjebak investasi ilegal, gimana kalau kawinnya ilegal dulu? Wah. Jangan. Kalau saya menerima dengan tangan terbuka gitu. rugi saya nanti. Jadi, Bapak sekalian, pertama saya mengapresiasi yang luar biasa Pak Sumarjono dan teman-teman tim ketoprak ini. Oke, terima kasih. Tadi saya hitung mulai jam berapa, kayaknya hanya sekitar setengah jam adegan tadi. Tapi sudah bisa mewakili pidatonya 5 atau 6 orang pejabat tinggi yang tadi tampil di sini. Luar biasa. Nanti ditangkap lagi artinya begitu. Ya. Izin Pak Agusman, nanti kita tanggap lagi Pak Agusman ya. Siap.
luar biasa. Jadi ceritanya sangat lengkap. Tadi saya dikirim teks oleh teman-teman, Pak nanti Bapak akan ditanya ini, Bapak jawabnya ini. Tapi yang mau saya jawab udah diceritakan semuanya dalam seluruh adegan tadi. Jadi tidak ada yang harus saya ulang. Tinggal sekarang Bapak-bapak Ibu yang ada di sebelah sana di luar sana, jenengan ajeng percaya kalih Pak Bram, okay? Atau Mas Pandah tadi, atau Ibu Bu Endah itu Mariam. Eto-etoy OJK itu Bu Mariam, okay? Tinggal Bu Ratiem yang merayu Pak Bram sama Pak Pandah tadi. Tinggal sekarang jenengan sami mau milih siapa? Mau milih Ibu Ratiem sing insya Allah dijamin selamat, atau memilih Pak Bram yang tadi membuktikan ternyata kalinya malah jadi kandas. Jadi saya tidak perlu mengulang panjang lebar, ceritanya sudah ada dan apa yang diceritakan tadi memang kejadian di mana-mana. Sedikit contoh, tidak jauh dari sini, di tetangga Kabupaten Wonosobo, di Temanggung, sebuah kecamatan Pring Surat, Pak Ir saya kira tahu, itu puluhan petani tembakau, okay, yang nabung di sebuah lembaga jasa keuangan, uangnya tidak balik. Padahal jadi itu juga sudah semi legal lembaganya itu. Karena apa? Karena uang yang tadi diinvestasikan di samping diiming-imingi bunga yang tinggi ternyata tidak masuk ke bank, masuk ke kantongnya orang tersebut, sehingga pada saat ditagih catatannya tidak ada di bank. Jadi itu pun harus diwaspadai. Jadi sepeda malih kuncinya mengeling lan waspada. Ya. Bagi bapak-bapak semuanya memang kebutuhan itu banyak, tapi kita harus memilih mana yang itu benar-benar merupakan kebutuhan, mana yang itu suatu keinginan. Ada pepatah kuno yang sampai saat ini saya amalkan Bapak sekalian. Kalau kita sudah terbiasa membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, tunggu saja, tidak akan lama kita akan menjual barang-barang yang sebetulnya kita butuhkan. Percaya napa mboten? Ini banyak kejadian yang semacam itu. Saya kira itu sebagai pengantar, kalau nanti mau ada tanya jawab lagi dengan senang hati. Terima kasih. Tetap di sini dulu. Bentar Pak, ini sudah pengen banget tanya ini Pak. Tanya. Oh, mau tanya. Oke. Kan si mbok saya kan jualan di pasar. Ya. Nah, katanya kemarin dapat uang palsu. Bukan cinta palsu tapi ya. Bukan, dapat uang palsu Pak. Oh. Terus sebaiknya si mbok saya harus gimana ya Pak? Ini nih. Kalau saya menjawab dari OJK rasanya kok nanti ya. Beliau ini pemain ketoprak dari Semarang juga, dari Bank Indonesia ini. Terima kasih. Ini yang membayar Pak Bram siapa tadi kira Pak? Tapi kan Pak Jon ini membayar Pak Bram. Kasihan dari tadi kelihatan masih mikirin uangnya. Oh ya, yang 50 juta 40 juta itu ya. Nanti kita pikirkan Pak. Ya. Pikirkan doang ya. Pak, tadi ada pertanyaan gini. Kalau misalnya uangnya itu palsu, Ya. itu gimana? Ya. Monggo. Bahaya tak? Gak bahaya tak? Bahaya. Bahaya. Jadi memang tadi Pak Bram ngasih uang 40 juta sekepok gitu kan. Itu juga ada risiko. Oh, ada. Kalau dibuka kan belum tentu asli semua kan. Bahaya. Jadi kita harus mengenali uang itu Pak Bram. Cinta, bangga, paham, rupiah. Jadi dilihat uangnya 3D. Nah, dilihat, diraba, diterawang. Pokoknya lihat gambarnya, diraba, diterawang itu mesti supaya kita mengenali uangnya asli apa enggak. Cinta Dilihat. harus asli, uang juga harus asli. Dirabanya itu gimana tuh? Mungkin bisa kasih praktekkan gimana Nah, praktekkan ya. untuk cara diraba itu. Cara merabanya. Saya sering membayangkan yang lain kalau meraper. Ini edukasi penting ini Pak. Iya, ini penting. Iya. Nanti nggak usah dibawa pulang. Iya. Nanti
ini hampir setiap hari kita selalu berhubungan dengan uang nih adik-adik semua. Jadi kalau pertama dilihat aja warnanya kan ada yang ketukar tempo hari itu. 20.000 sama 2.000 ketukar. Yo dilihat gambarnya beda, pahlawannya beda, yang 2.000 berbeda wajahnya ya, yang 50.000 berbeda. Jadi harus dilihat. Kemudian diraba tuh diraba gitu. Cara merabanya itu Pakai perasaan ini loh tuh, pakai perasaan. Di sini tuh ada garis nih. Ini garis nih 3. Kalau makin kecil uangnya garisnya makin banyak. Oh, makin banyak. Jadi kalau 20.000 nih garisnya 3. Jadi merem aja udah tahu. Ini mesti uang 20.000. Wah, besok saya praktekkan. Pokoknya merem sambil pegang. merem Aja pegang ini. Ini ada 3 garis nih namanya blind code ya. Jadi bisa dilihat. Jadi ini peteng gelap jangan sampai ketukar. Kalau nggak dilihat ya ketukar. Istri kadang ketukar kalau gelap ya. Kalau kita gandeng tetap bukan istriku gitu kan. Bahaya. Tapi saya suka tadi dari Pak Aman itu eling lan waspodo. Eling wis duwe bojo, waspodo aja ngasih konangan. Ya, terus terakhir di Terawang. Dilihat begini kan kelihatan. Oh ini ya, ada gambarnya. Tuh. Pak jatuhin Pak. Oh jatuhin, masa dimasukin lagi? Ini menjelang 2024 juga hati-hati. Kalau ada yang bagi uang itu dilihat asli apa enggak, itu yang penting. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan dari tadi sudah bahas PIKD terus yang mau launching yang sudah launching malam ini. Manfaatnya buat kita wong desa sing kayak gini tuh apa sih Pak? Oke, Bapak Ibu sekalian, OJK itu kantornya hanya 35 seluruh Indonesia. Oke. Sementara penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta. Kalau kata Pak Roma Irama itu 135 juta, tapi 20 tahun lalu. Sekarang 270 juta. Ada 215 orang yang menggunakan internet. Oke. Artinya Bapak sekalian itu bukan internet. Ada 350 juta orang yang menggunakan HP. Penduduknya cuma 270 juta, saya nganggo HP 350 juta. Oke. Ada 167 juta orang yang menggunakan media sosial. Artinya ada Instagram, ada Facebook, pasti jenengan para muda pasti pakai. Nah, media itu merupakan media yang digunakan untuk penyebar luasan tadi investasi bodong, pinjol ilegal dan lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin mendirikan PIKD, Pusat Informasi Keuangan Daerah atau Desa Terpadu, supaya para pejabat kelurahan, pejabat desa, pamong, projo, guru dan sebagainya itu paham mengenai literasi inklusi keuangan yang harapannya nanti bisa menyebar luas ke masyarakat di desa itu. SMP sebelah sana yang tadi kita gunakan untuk istirahat berencana akan melakukan training for trainers, jadi guru-gurunya akan dilatih oleh OJK supaya nanti Bapak Ibu guru itu bisa melatih masyarakat sekitar sini atau tempat bertanya di masyarakat Lamongan dan masyarakat Kadipaten dan Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan. Bahkan insya Allah akan kita gunakan, akan ditiru oleh seluruh wilayah Indonesia. Pak Bupati, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Saya 10 tahun bekerja di OJK, kayaknya saya tidak bisa pidato mengenai literasi inklusi keuangan sebaik yang Bapak lakukan. Jauh lebih paham. Itulah kenapa Wonosobo dipilih menjadi pilot project, karena bupatinya paling semangat. Jangan-jangan bukan karena itu Pak. Pernah kena pinjol ya Pak? Pengalaman pribadi. Ya, tadi mestinya Bupati tolong bagi bapak-bapak diamalkan yang Purwacem tadi yang tidak memiliki efek samping. Ya, kalau bapak beli dan minum, yang minum bapaknya, yang senyum istrinya. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Ada tambahan? Ya, sampai kalau tadi ada Pak Pangga tuh datang tuh memberikan janji sebulan 3 kali 4 kali itu hati-hati. Kalau kata anak sekarang
sekarang itu teman bercanda. Jadi nggak usah percaya, bercanda. Udah gitu aja. Saya ada ini, ada pertanyaan untuk nggak ditanya ya. Saya sebenarnya beberapa waktu itu ditanya oleh beberapa rekan bahwa bisa nggak sih pemain ketoprak petani itu bisa kemudian mendapatkan kredit. Nah itu. Nah kredit ini harus kita irikan juga ya. Itu hak dari semua warga. Nah sekarang memang ada kriterianya dari perbankannya. Nah nanti tolong IJK yang hadir di sini cukup banyak juga bisa membantu ini. Saya sering dikritik Pak, kok yang dibantu tengkulak, kemudian pedagang dan lain sebagainya, sementara petaninya nggak ada bantuan untuk itu. Nah mohon mulai sekarang ayo kita sama-sama pikirkan bagaimana kita bisa memajukan masyarakat dari yang paling bawah, dari petani. Saya ini orang tua saya tuh TNI, TNI maksud saya. Apa itu? Angkatan Duran. Ya betul itu. Jadi ini petani, pemain ketoprak dan lain sebagainya yang punya penghasilan itu harusnya kemudian juga bisa mengukur diri juga berapa sih saya kebutuhannya untuk apa, bukan untuk konsumtif tapi untuk misalnya pupuk, untuk benih dan lain sebagainya. Nah ini yang kami juga mohon nanti Pak Ir, kemudian dari yang lain-lain juga dari Bank Wonosobo, dari Bank BPR, dari BRI, BNI, Himbara, semuanya Mandiri, itu juga bisa turut aktif untuk kemudian rekan-rekan kita tidak terjerat oleh pinjol, baik ya terutama apalagi yang ilegal ataupun rentenir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak ada yang lagi yang bisa saya sampaikan lagi. Pak Marjono menambahkan ini ada dawuh yang saya kira sangat luar biasa dari Pak Sumarjono berupa himbauan buat teman-teman IJK, karena memang ini nyata banyak masyarakat kita, apakah itu petani, apakah pengusaha yang sebenarnya mampu membayar, tetapi karena tidak memenuhi persyaratan perbankan sehingga tidak bisa mendapatkan hak untuk pinjam misalnya dari IJK. Contoh di sebuah desa di Magelang, desa Gerabak, ya, itu banyak petani beras organik. Kita pernah ke sana, demand terhadap beras organik itu ternyata sangat besar. Ternyata pada saat kita tanya petaninya mereka dibiayai oleh LKM. Saya tanya ke Butias itu dulu pengawas LKM-nya di Semarang. Ternyata tidak ada satupun yang berizin di OJK. Jadi artinya mereka meminjam dari LKM yang belum berizin di OJK. Niku kaping 9, kaping kalih. Contoh lagi. Pakai bahasa ngapak bisa nggak Pak? Pakai Bahasa ngapak nih. Ini orang ngapak ya. Ngapak Pak. Contoh si Cimaning. Ya, si Cimaning. Contoh si Cimaning nang desa Magelang, Kecamatan Gerabak. Ganes. Di mana Pak? Sundamale. Kecamatan Candimulyo. Nang kana akeh petani duren. Napak itu kan? Nah, petani duren ditebas musiman, kadang 7 tahun, kadang 10 tahun. Jadi nak pas panen ora entuk duit, soalnya wis dipanen karo tengkulake. Oh, kayak gue. Tak takoni tengkulake, duitnya sekang di nyilih sekang bank. Loh kenapa? Bukan petaninya saja yang dibiayai oleh bank, oleh IJK-nya. Ini barangkali menjadi sumber inspirasi bahwa ternyata para petani yang sebetulnya mampu membayar karena punya kebun duren, karena punya duren yang bisa dijadikan jaminan, atau petani beras yang bisa membayar belum mendapatkan akses karena memang belum memenuhi persyaratan perbankan. Akhirnya cari ke tengkulak, ujung-ujungnya nanti lari ke
Mas Bram. Oke, jadi intinya mari OJK dan teman-teman semuanya di EJK, mari kita cari cara-cara supaya masyarakat kita yang belum dirambah oleh akses jasa keuangan ini bisa mendapatkan kesempatan. Jangan lupa bapak yang minum, ibu yang tersenyum. Matur nuwun. Tetap berada di tempat dulu Bapak. Ampun cekap. Cekap. Cekap tambah 1 kris aja. Oke. Supaya gampang bayarnya, biar nggak ketipu uang palsu, lebih gampang bayar pakai non tunai. Di pojok itu ada cara bantu. Nanti honor kita juga pakai kris Ya, Nah aja ada. Scan barcode di langsung nyampe. Ojo do Mary. Oke. Matur nuwun Bapak-bapak atas pencerahannya kepada warga kami. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan bisa dipahami nggih saudara-saudara nggih. Nah, jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Tetap waspada, Panggah dan sindikatnya akan kita ringkus di episode mendatang. Sebab jangan sampai gara-gara investasi tak cerdas kawin pun cerdas. Tepuk tangan.